Kalian silakan kalau mau tanya-tanya apa-apa. I am going to answer all of them now. Gue udah capek dengar kebohongan dari other side, soalnya it's just exhausting. Gue udah diam, selalu diam, gak pernah bilang apa-apa ya. Gak pernah klarifikasi, gak pernah posting, gak pernah bilang apa-apa. So it's my time to shine. Oh shit. Oh shit. Time to shine. My time to shine, bro. Hi Dale. Bukan Dale. Lagi di rumah. Jadi aku baru lihat seorang what would we call her? Nge-live, baru lihat dia nge-live dan aku lihat denger dia bilang apa tentang aku dan saya pengen klarifikasi soalnya a lot of the shit she said was honestly just lies that isn't true. Ya kalau kalian belum melihat, belum tahu, nggak usah nonton. Tapi ya banyak lah yang dia bilang yang aku mau klarifikasi tentang papaku, tentang rumah ini yang disita, bla 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 bla. Aku mau clear it all up, make it all straight, so you guys just know. Tapi aku mau tunggu sampai ada viewers yang ada banyak. Kalau ada yang mau tanya-tanya, silakan tanya dan aku bakal jawab semuanya. Soalnya time for me to make my statement, you know. When we hit, okay, it hit the 100 mark. Okay. So first of all, aku baru lihat di live itu dan dia bilang kalau rumah yang aku tempati sekarang, yang aku tinggal di rumah ini itu rumahnya papaku, which is not true. Soalnya kalau kalian lihat di sertifikat, itu sertifikatnya namanya itu ibu saya. Dan yes, rumah ini pas cerai itu dipisah 50-50, 50-50. But it's not selesai. The case is still ongoing. Yeah, so this house aku udah tinggal di rumah ini sejak aku umur 8 kalau nggak salah, 7 atau 8 sebelum orang tuaku cerai. Dan ini rumah dibeli pas papa sama mama masih nikah, masih together. Nah habis itu when my parents got divorced, papa pindah ke Jakarta dan tinggal sama Bu F, punya anak lagi, dan sama sekali nggak pernah cari aku sama adikku for like 10 years. Don't even know. Lama sih, 8 tahunan. Ini udah berkasus, sudah bertahun-tahunan. Jadi untuk kalian yang lihat di Instagram itu, ini baru pertama-pertama. Like you guys are only seeing sedikitnya. Soalnya ini baru mulai di Instagram itu baru pertama kali semua family problemsnya ditaruh di internet. Dan jadi kelihatannya cuma okay, I'm trying guys. Bahasa Indonesiaku kaku, okay, I'm sorry. Kalian cuma lihat the past 2 or 3 years of the problems, ya 2-3 tahun problem ini. Kalian belum lihat full problemnya. Jadi ini udah bertahun-tahunan sejak aku kecil. Mungkin kalian nggak tahu. My dad originally itu dari keluarga yang nggak terlalu banyak uang, whereas my mom dari keluarga yang well off. Mama. Papaku kuliah aja dibayarin sama kakekku, papahnya ibu saya. Tinggal di Amrik sama mamaku, rumah semua dibayar, dibeli. Pindah ke sini langsung semua udah easy, you know, he had it from my mom. Baru masuk stepmothermu, apa bener ambil rumah yang kalian tempati? Bukan ambil, tapi yes, membantu bapak saya dan twisting the whole story to take this house. Pertama kali aku meet dia itu sebelum saya pindah ke Jakarta. Dan itu tahun 2019, pas itu aku masih tinggal di Bali sama mama saya. Pas itu adik saya contact my dad untuk reconcile, untuk bertemu soalnya kita udah lama nggak lihat papaku. Kita pindah ke Jakarta, kita ke Jakarta itu untuk holiday dan abis itu kita ke Eropa. Pas kita ke Eropa, NM juga ikut sama adalah teman-temannya, mereka juga ikut juga. Itu pada umumnya family trip. HP-nya itu dibeli sama dia sama FS. Mereka ajak aku beli HP. Soalnya HP ku itu dulu jadul apa-apa-apa. Itu nggak bener. Pas kita ke Eropa di London, itu pas ulang tahun saya. Ulang tahun saya Agustus 15. Pas kita ke sana untuk ulang tahunku, aku dibeliin HP baru pas di sana. Jadi sama sekali nggak pernah dibeliin sama FS dan nggak dibeliin sama yeah, sorry, but I got a call. Tapi ya, so itu
false accusation pertamanya, aku itu beli HP itu di London, dan HP itu sekarang rusak, soalnya ada issues-nya di sana juga. And yang kalian gak tahu, aku itu udah pernah tinggal sama papa aku sebelumnya di tahun 2016-2017 untuk kayak 6 bulan, dan pas itu aku juga diusir sama papa. Jadi yang kali ini kan banyak yang selalu tanya aku kenapa aku tidak balik ke Bali, itu soalnya aku diusir dari Jakarta dan aku disuruh balik ke sini gara-gara kasus papaku sama mamaku. Pas papaku bilang sama aku, dia mau aku untuk take his side di kasusnya dia dan be his witness, padahal gue bilang gak mau dong, soalnya itu kan dua-duanya orang tua aku, masa aku disuruh pilih, gak mungkin dong. And then I don't know what else. Jadi ya dulu aku juga udah pernah tinggal di sana dan aku juga pernah diusir pas yang pertama pas 2016, aku masih umur 13 kalau nggak salah. Pas itu papaku sama aku berantem di mall, dan gara-gara dia marah sama aku ditinggal di mall, dan WA aku di blok, Facebook aku semuanya di blok. Jadi aku telepon mamaku datang dari Bali langsung terbang ke Jakarta jemput aku, dan aku pindah balik ke Bali, dan aku nggak ngomong sama papaku untuk 2 tahun. Setelah itu 2-3 tahun setelah itu adikku contact my dad untuk jadi teman sama dia untuk kayak balik jadi bersatu sama dia. Dan pas papaku sama adikku udah ngomong, aku akhirnya lihat papaku juga, dan aku juga tinggal sama dia habis itu. Dan aku minta surat warisan. Aku itu bukan gila ya guys, aku masa minta warisan dari orang yang masih sehat dan masih hidup. Aku sama sekali nggak pernah minta warisan, papaku nggak ngerti. Aku minta papaku untuk hibahkan rumah ini yang aku tinggalin sekarang ke saya. Soalnya rumah ini dari aku kecil dia udah bilang rumah ini untuk aku sama adikku. Pas mereka cerai, rumahnya kan dibelah setengah-setengah. 50% untuk ibu, 50% untuk bapak. Papaku udah bilang dari kecil, bertahun-tahunan, kalau 50%-nya dia itu untuk aku sama adikku, untuk anak-anaknya dia. Pas aku lagi di Bali, itu kan jadi problem lagi. Papaku sama mamaku lagi berantem lagi. Papaku bilang sama aku harus take his side in court, bla bla bla. Aku juga nggak bisa percaya sama papaku juga ya guys. Soalnya udah bertahun-tahun he hasn't been there. Dia nggak pernah deket sama aku juga nggak bisa trust him. Jadi aku minta dia hibahkan rumahnya ke saya, soalnya it is his word, dia bilang sama aku gitu. Dan dia juga nggak pernah kasih aku uang, nggak pernah nafkahin aku dari kecil. Aku juga nggak pernah ngomong sama papaku. Terakhir kali papaku bilang happy birthday to me pas aku umur berapa ya, 7-8. Kalian bisa cek di Instagram dia sendiri juga ya. Kalian ke Instagram dia aja. Coba lihat tahun lalu pas aku masih tinggal sama dia posting nggak sama aku? Posting ulang tahunku nggak? Ulang tahunku Agustus 15, coba cek. Nggak pernah, sama sekali nggak pernah. Tinggal sama dia aja dia nggak bilang happy birthday sama aku. Dan dia juga, you know, as a father, mesti kamu tahu ya ulang tahunnya anak sendiri. Masa setiap Oktober 15 dia teks aku, hari ini ulang tahunnya Kaden ya? Padahal adikku ulang tahunnya November 15, masa nggak inget ulang tahunnya anak sendiri? And then di live-nya NM juga bilang gimana cara aku dapat HP-nya FS. Aku mau klarifikasi itu sekarang. And for me, aku nggak suka klarifikasi situasi ini, soalnya untuk aku ini topik sangat sensitif. Tapi pas aku tinggal di sana, ya aku juga sempet pengen nongkrong sama temen mulu dan gak mau sekolah gimana ya, namanya juga remaja ya, masih anak kecil. Aku sempat berantem sama papaku gara-gara aku di rumah temen. Pas di rumah temen aku disuruh pulang jam 8. Ya udah, aku sampai rumah jam 7.57. Pas ini papa saya itu baru operasi batu ginjal, jadi dia lagi emosi, lagi capek. Jadi aku juga ngerti, oke, jangan berantem. Ini 2-3 minggu sebelum ulang tahunku. Jadi pas dia marahin aku, teriak-teriak sama aku, dia langsung cancel my birthday. So I was like, marah dong. I was like, masa ulang tahunku di cancel gitu. Ya udah, abis itu what do you call it? Oh ya, jadi aku udah nggak mau berantem, aku udah nggak mau dengerin. Intinya kan teriak-teriakan. Aku keluar dari ruang tamu, mau ngomong sama Bu FS. Pas keluar, papa saya marah lagi sama aku soalnya aku jalan keluar. Jadi dia ambil remote TV,
lari keluar, lempar ke aku, dipukul-pukul, ditendang-tendang, dicekek, dilempar ke kolam renang, dan dilemparin kursi kayu 2. Abis dilemparin kursi kayu 2, tasku juga dilempar, sama handphoneku juga dilempar. Jadi akhirnya handphoneku rusak, dan karena handphoneku rusak, Bu FS kasih aku HP bekasnya dia, dan makanya aku punya itu. Dan sekarang aku juga nggak pegang HP itu lagi. Honestly, aku sama sekali nggak benci sama mereka. I have no hate against them. And untuk aku nggak ngerti juga kenapa NM ikut-ikutan, soalnya ini nggak problem keluarga dia. Aku nggak pernah mau berklarifikasi, soalnya ini situasinya banyak yang sensitif banget untuk aku, yang mestinya private in my life, itu mestinya untuk keluarga doang, dan jadinya orang lain malah ikut-ikutan, you know, it's like mestinya netizen nggak tahu semua yang di hidup saya. Then a lot of things that have been said recently itu it's not the truth, nggak ada yang benar. Jadi I'm just you know like tired. It's a lot of lies. Jadi aku mau berklarifikasi. Aku nggak benci sama mereka, cuma mau damai, dan aku mau dapet yang sebenarnya punya aku sama ibu saya. I mean, dia udah ikut-ikutan dari sebelum itu ya. Semarah-marahnya orang tua boleh ya, tapi like you don't have to gebukin your anak-anak. Dan gue pulang on time. Aku pulangnya on time, dia cuma marah gara-gara aku nggak, katanya dia gini, aku itu minta izin keluar itu sama Bu F, bukan sama papa. Jadi Bu F udah kasih aku keluar, akhirnya berantem gara-gara Bu F yang kasih aku izin, bukan dia. I don't even know. Kok baik banget bertemu jadi bukan aku yang sebarin. Aku sama sekali nggak sebarin, aku pegang HP itu aja enggak. Aku nggak pegang HP itu. Aku udah bilang sama mereka juga ya, I was like, kalau kalian mau kirim polisi ke sini, kan kalau nyebar chat itu kan it's not legal kan. Aku juga udah nggak pegang HP itu. Kan aku bisa dilaporin ke polisi kalau aku yang nyebar chatnya. HP aku nggak pegang, udah nggak punya. Aku yang I'm the one that found it. Aku yang ketemu chatnya. But in Indonesia juga ada law-nya, kalau you see something that has to do with a legal case, you can give it to a lawyer. Aku kasih ke lawyer, aku udah nggak pegang lagi. I agree, the truth will eventually come out. For me, I think lies and rumors are always going to go around. Not everyone gets the truth. And if you don't have the brains for it, you won't understand the truth either. You don't have to agree with me. Kalian juga nggak usah like me either, but this is my part. Soalnya aku juga nggak tahu, aku juga nggak suka bohong-bohong gitu dikeluarin. And aku juga lihat kemarin di account yang ya kalian juga tahu accountnya ya. Kalau ada chat-chat ibu saya yang juga dibikin, kalian bisa lihat aja, itu bukan profile picture-nya, itu bukan chatnya dia. So ada lagi nggak yang mau ditanyain? Kalau bukan dibikin, kenapa capakannya ditarik lagi? Ditarik. Bisa juga ditarik itu ada apa? I don't know. Rumahnya sekarang itu masih di court, I don't know what court is, pengadilan. Jadi masih 50-50 dari Gonogini, dan ini masih legal case. Ini mestinya itu nggak ada di media sama sekali, soalnya ini legal case yang mestinya di pengadilan, mestinya between us, through lawyers apa. Aku juga nggak ngerti kenapa sekarang di Instagram semua.
Dan kalian juga harus like lihat situasi juga ya. Kalau aku bisa dari dulu deket sama mereka, aku itu deket banget loh dulu sama mereka. Of course aku feel betrayed. Aku sekarang itu nggak ngomong sama papaku gara-gara pas itu aku diusir dari Jakarta, aku pindah balik ke Bali gara-gara dia mau aku take his side. Aku udah bilang dua-duanya orang tua aku, nggak mungkin dong aku take side, aku harus pilih my side. That's awful, you know. Jadi aku disuruh balik ke Bali gara-gara aku nggak mau be on the side there. Aku nggak benci sama mereka, I just don't talk to them. Gue nggak deket sama mereka lagi, soalnya aku diusir balik ke sini. Pas aku udah balik ke sini, udah tinggal di sini, aku tetap ngechat sama my dad. Aku coba telepon setiap hari, dia nggak pernah jawab, nggak pernah jawab WA aku, nggak pernah jawab teleponku. Ya udah, I'm like, what else am I gonna do? Akhirnya aku dapet kertas Sita dan aku baru ngerti. Dan habis aku ngerti itu, aku langsung kirim voicemail ke papaku. Dan aku udah kasih tahu how I feel, everything. Soalnya gue capek masa gue diginiin mulu. You know, it's like this is such a stupid problem at this point. It's like, bentar, ada orang balik lagi. Aku nggak ada ngebela siapapun other than myself and my mom. I want to do what's right on my part. Soalnya kalau mereka salah ya mereka salah. Mereka mau buka aib, gue juga I'm like okay, go ahead, you know, like post whatever you wanna post. Mereka juga yang kemarin posting HP ku, mereka tahu nggak ada apa-apa di HP itu. Itu HP ku yang waktu aku umur 13-14 tahun. Mau posting apa? Gue nggak ada apa-apanya pas umur itu. Sama Naira aku baik-baik aja. Kita masih ngobrol, kita masih texting. No problems with Naira. Ini really the problem is between the adults, tapi aku ikut tertarik sama this whole issue and problems. Aku nggak ada nyebarin chat. Aku do what's right on a legal standing. Yes, aku kangen saja. Kalian tahu juga, Mommy say hi. Hi guys. Skating. Kalian tahu juga ya, aku juga nggak pernah posting sama sekali tentang situasi ini. At least not recently. I posted things before, tapi kayak I bener-bener kayak very rarely. Tapi aku udah chop it bro. Chop it dong, kebanyakan bohong bro. Gak ada chicken wings. Mobil mana mobil di Jakarta? Ya udah nggak mau, biarin. Males juga, semuanya diberantemin. Uang semua masalahnya. Sama anak aja nggak mau lihat, ya udah aku juga nggak mau berantemin mobil. Mereka ininya uang, Tuhannya uang. Kesehatan anak nggak? Medina nggak ada yang bikin masalahnya guys. Ini masalah keluarga kita. Ini masalah cerainya papa sama mamaku. Ini udah bertahun-tahunan, 9 tahun, 10 tahun, udah problem, nggak selesai-selesai. Medina itu saling bantu, soalnya ngerti kalau papa saya sama istri barunya agak sing-ting dikit. Kita jadi banyak teman. Gimana ya, at the end of the day, dia masih papaku, aku ngerti. Aku pengen punya relationship bagus sama dia, makanya all these years beberapa kali aku coba fix it with him. Tapi susah juga, it's so hard to fix a relationship sama orang yang aku udah gak deket sama sekali sejak kecil.